Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi Tuhan, kini kita akan masuk ke dalam pelayanan firman. Mari terlebih dahulu kita berdoa. Kami datang kepadamu, ya Yesus Kristus, Gembala kami. Kami mengucap syukur untuk kasih setia penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kembali kami akan membaca serta merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu terus menjadi firman yang hidup, yang kami lakukan dengan setia. Sertai kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami diberi kekuatan untuk memeliharanya di tengah-tengah kehidupan keseharian kami, dan sertai juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, agar firman ini boleh disampaikan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Kristus, kami sudah siap untuk mendengarkan. Amin. Bagian Alkitab yang menjadi pembacaan kita dari Kisah Para Rasul 8 ayat 26 sampai 40 yang diberi judul perikop Sida-sida dari tanah Ethiopia. Kemudian datanglah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, "Bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi." Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Ethiopia, seorang Sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, "Pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu." Filipus segera ke situ dan mendengar sida-sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, "Mengertikah Tuhan apa yang Tuhan baca itu?" Jawabnya, "Bagaimana aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku?" Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Nas yang dibacanya itu berbunyi seperti berikut. Seperti seekor domba ia dibawa ke pembantaian, dan seperti anak domba yang keluh di depan orang yang menggunting bulunya, demikianlah ia tidak membuka mulutnya. Dalam kehinaannya berlangsunglah hukumannya. Siapakah yang akan menceritakan asal-usulnya, sebab nyawanya diambil dari bumi? Maka kata sida-sida itu kepada Filipus, "Aku bertanya kepadamu tentang siapakah Nabi berkata demikian, tentang dirinya sendiri atau tentang orang lain?" Maka mulailah Filipus berbicara, dan bertolak dari nas itu ia memberitakan Injil Yesus kepadanya. Mereka melanjutkan perjalanan mereka dan tiba di suatu tempat yang ada air. Lalu kata sida-sida itu, "Lihat, di situ ada air. Apakah halangannya jika aku dibaptis?" Sahut Filipus, "Jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh." Jawabnya, "Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah Anak Allah." Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu, dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Dan setelah mereka keluar dari air, Roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus, dan sida-sida itu tidak melihatnya lagi. Ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Tetapi ternyata Filipus ada di Asdod. Ia berjalan melalui daerah itu dan memberitakan Injil di semua kota sampai ia tiba di Kaisarea. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah kita yang memelihara firman Tuhan dan melakukannya dengan setia di tengah-tengah kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Bapak Ibu kaum lansia yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah beritakan Dia. Seorang teman pernah bertanya, katanya, "Kenapa kamu memilih pekerjaan sebagai penyiar radio? Bukankah gaji yang kamu terima tidak cukup menghidupimu selama sebulan? Bagaimana kamu bisa menghidupi dirimu dan keluargamu?" Dengan santai, dia menjawab, "Memang gaji yang kuterima tidak seberapa.
tetapi melalui doa, melalui pekerjaan yang aku lakukan, aku bisa mengatakan apapun, melakukan apapun, dan bahkan berbagai apapun. Di dalam siaran, aku bisa berbagi informasi tentang berita hari ini, ramalan cuaca, hingga gosip dari para selebritis. Setiap harinya, aku harus update tentang berita-berita agar siaran radioku tidak membosankan. Itulah yang membuat saya senang. Bukan masalah gaji yang kuterima, bukan masalah bayarannya, tetapi apa yang bisa saya sampaikan kepada para pendengar. Selain itu, tidak mungkinkah seorang mendengarkan radio hanya untuk mendengar si penyiar diam saja, betul? Seorang penyampai berita, pesan, atau hal-hal yang berhubungan dengan pesan merupakan sebuah kegiatan yang sangat penting. Mereka bertugas untuk maksud dan tujuan tertentu agar bisa didengar oleh khalayak ramai. Tujuan sebenarnya sangat sederhana, menyampaikan pesan. Tetapi ketika itu disampaikan dengan tidak benar, maka pesan tidak dapat disampaikan. Bapak Ibu, kaum lansia, Filipus mendapatkan tugas keduanya setelah ia berhasil membuat orang Samaria menjadi percaya kepada Kristus dan mengikuti Dia. Filipus kali ini mendapat tugas dari Roh Kudus untuk membimbing salah seorang yang terkemuka di Ethiopia, sebuah negara yang jauh dari Yerusalem, namun sida-sida ini menyempatkan dirinya untuk datang ke Yerusalem. Kalau lihat dari latar belakangnya, sida-sida ini bukanlah orang biasa, karena ia datang dengan keretanya. Lalu ia juga merupakan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu Ethiopia. Di dalam perjalanannya terlihat jelas ia memiliki kitab suci yang pada saat itu sangat jarang dimiliki karena harganya yang sangat mahal. Tampaknya orang ini merupakan orang yang taat beribadah dan sudah menjadi penganut agama Yahudi. Hal ini juga bisa dilihat di ayat 27 yang mengatakan, lalu berangkatlah Filipus. Adalah seorang Ethiopia, seorang sida-sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, ratu negeri Ethiopia yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Secara geografis, ia harus melalui puluhan kilometer sebelum akhirnya sampai ke Yerusalem. Dan sangat jelas bahwa ia mau datang ke Yerusalem karena ia adalah seorang yang taat. Sepanjang perjalanan, baik dari Yerusalem menuju Ethiopia maupun dari Ethiopia menuju Yerusalem, sida-sida ini sudah dipersiapkan oleh Roh Kudus untuk menerima Yesus di dalam hidupnya. Ia membaca kitab Yesaya, namun masih belum paham tentang apa yang dibacanya. Kebingungan yang dirasa oleh sida-sida ini wajar mengingat ia yang bukan keturunan Yahudi dan juga pekerjaannya yang memaksa untuk beribadah di Bait Allah atau pekerjaannya dan latar belakang kehidupannya bukanlah latar belakang seperti orang Yahudi yang terbiasa dengan teks kitab suci. Wajar kalau dia bingung, sehingga Filipus menjelaskan makna teks tersebut. Filipus menjelaskan bahwa yang ia baca adalah Yesus di ayat 35. Seorang yang merupakan nubuatan dan penggenapan dari apa yang dibacanya. Dan akhirnya apa yang sudah dipersiapkan oleh Roh Kudus dapat dituntaskan oleh Filipus dengan membaptis sida-sida tersebut ketika melewati jalan yang ada airnya. Sida-sida ini akhirnya menerima Yesus di dalam hatinya. Dalam 2 perikop di pasal ke-8, Filipus mendapatkan tugas untuk memberitakan Injil di Samaria. Lalu sekarang kepada sida-sida di Ethiopia. Ada 2
peristiwa yang menarik. Secara budaya, dua konteks ini merupakan orang-orang yang masuk dalam kategori najis dalam tradisi orang Yahudi. Bagi mereka, orang Samaria merupakan orang yang tidak layak karena memiliki darah campuran sehingga mereka selalu tersingkir ketika berada di bait Allah. Hal ini juga terjadi kepada mereka yang bekerja sebagai sida-sida. Karena pekerjaannya mereka harus dikebiri dan tentu saja akan ditolak untuk masuk ke bait Allah. Namun demikian, Filipus yang ditugaskan oleh Tuhan merangkul mereka untuk tetap percaya kepada Allah. Pemberitaan firman yang dilakukan oleh Filipus melampaui batas-batas yang ada, sehingga firman Tuhan bukan hanya milik bangsa tertentu atau suku tertentu, tapi milik semua umat Tuhan. Kesaksian dari Filipus untuk membuka diri kepada orang-orang yang berbeda ras seperti sida-sida dari Ethiopia menunjukkan bahwa ia tidak hanya menyebarkan saja, tapi juga menghidupinya. Dua hal ini menjadikan Filipus berhasil memenangkan mereka yang tersingkirkan, terasingkan, dan bahkan tidak dipedulikan dari komunitas agama yang seharusnya menerima dan merangkul mereka yang tersingkirkan. Bapak Ibu lansia, satu hal yang menarik dari lansia adalah Bapak Ibu pandai untuk bertutur cerita terhadap yang lain. Perhatikan bagaimana jika anak atau cucu datang untuk berkunjung, pasti Bapak Ibu akan menceritakan segala sesuatu yang diingat. Hal inilah yang sangat penting bagi seorang yang hendak bercerita tentang Yesus dan apa yang mereka rasa. Bagi anak muda, berbicara mengenai iman adalah suatu hal yang sulit, suatu hal yang berat. Namun tidak bagi Bapak Ibu yang sudah lansia. Menceritakan kisah hidup biasanya akan dibarengi dengan bagaimana cerita menghadapi pengalaman iman. Pengalaman hidup yang dimiliki oleh Bapak Ibu adalah modal yang penting bagi seorang yang hendak menyampaikan Yesus atau memberitakan tentang Yesus. Seorang yang memberitakan Yesus akan lebih mudah menyampaikannya ketika ia merasakan perjumpaan secara pribadi dibandingkan dengan mereka yang tidak merasakannya. Pemberitaan itu harus berasal dari hati dan dari dalam diri. Sama seperti Filipus yang memberitakan berdasarkan apa yang dia imani, bukan apa yang dia mau. Bapak Ibu, keberhasilan Filipus untuk membuat sida-sida dari Ethiopia untuk percaya Tuhan Yesus bukan semata karena pekerjaan Roh Kudus saja. Tapi Filipus juga menghidupinya dengan melawan seluruh peraturan yang menyingkirkan orang di luar Yahudi. Dan ini juga yang menjadi hal penting. Pengalaman iman yang dirasakan seharusnya bisa menjadi modal berharga untuk memberitakan tentang Yesus. Tidak perlu keluar rumah. Setidaknya dalam keluarga, para lansia bisa menjaga iman dan kepercayaan anak, cucu, dan mantu dalam Yesus. Ketika pemberitaan ini benar-benar dilakukan, maka pemberitaan tentang Yesus akan menyebar melalui anggota keluarga yang lain. Ada dua pertanyaan pendalaman untuk Bapak Ibu. Yang pertama, hal apa saja yang perlu dilakukan untuk memberitakan Yesus? Dan yang kedua, mengapa kita harus memberitakan Yesus? Selamat merenungkan dan men-sharingkan perenungan kita. Tuhan memberkati. Amin.